Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Aulia Zahra dari Ilmu Komunikasi 4D, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Jadi, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar filsafat komunikasi untuk memenuhi salah satu penilaian ujian akhir semester. Mohon disimak ya teman-teman. Filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah secara keseluruhan mengenai keilmuan komunikasi mulai dari teori hingga hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, contohnya itu seperti misalnya ada sebuah teknologi baru. Nah, dari teknologi baru itu kita kayak berusaha mencari apa sih teknologinya, terus dari mana asalnya teknologi ini, terus bagaimana apa fungsinya, lalu bagaimana teknologi ini dapat berperan penting dalam masyarakat, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan kedua itu tentang positivisme, konstruktivisme, dan kritisme. Jadi yang pertama, positivisme itu berasumsi bahwa ilmu alam adalah salah satu sumber pengetahuan yang sebenar-benarnya. Nah, jadi si positivisme ini menolak dengan hal-hal yang berkaitan dengan metafisik. Contohnya itu seperti misalnya kita melihat penebang pohon di musim dingin. Nah, terus kita amati dia sedang menebang pohon. Mungkin dalam asumsi kita karena kita mengamati dia menebang pohon di musim dingin, mungkin kayu yang dia hasilkan dari menebang pohon itu akan digunakan untuk menjadi bahan bakar sebuah tungku, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada konstruktivisme. Jadi konstruktivisme ini berasumsi bahwa seorang individu itu melakukan sebuah interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Nah, contohnya ini seperti misalnya seorang guru yang memberi stimulus kepada siswanya, kayak misalnya mencari tahu tentang banjir, apa itu banjir, terus bagaimana banjir bisa terjadi, lalu solusinya apa dari bencana tersebut. Nah, nanti dari hasil pemikiran tersebut akan menciptakan sebuah pengetahuan baru yang nantinya akan berguna bagi mungkin masalah banjir ke depannya. Jadi nanti pengetahuan ini itu berguna, bisa dipakai oleh masyarakat, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ada kritisme. Kritisme itu berasumsi bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji karena sudah memiliki batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. Nah, contohnya ini seperti setiap pertanyaan itu memiliki tesis dan antitesis. Nah, dari tesis antitesis ini menghasilkan sebuah sintesis, seperti itu. Nah, terus berikutnya pertanyaannya, apa sih hal-hal yang bisa saya implementasikan setelah saya belajar filsafat komunikasi? Nah, buat saya yang pertama itu setelah belajar ilmu komunikasi, terutama untuk dalam menerima informasi, kita tidak menerima informasi tersebut secara mentah-mentah, tapi kita filter lagi informasinya. Jadi kita filternya itu dengan cara kita tahu dulu nih apa informasinya, kita dapat dari mana, terus benar nggak nih informasi yang kita dapat ini. Jadi kita itu mendapatkan informasi yang konkret, tidak hoax, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya itu tentang saat itu saya pernah membahas presentasi tentang materi apa dan simpulan dari ruang lingkup ilmu filsafat. Nah, jadi waktu itu saya pernah presentasi dan membahas seputar konstruktivisme. Nah, jadi konstruktivisme ini berasumsi bahwa individu itu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori yang konseptual yang ada dalam pikirannya. Nah, terus selanjutnya mengenai ruang lingkup filsafat itu ada 3. Yang pertama itu ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, kalau ontologi itu misalnya nih kita mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, kita tahu dulu nih pengetahuan ini apa. Nah, terus selanjutnya ke epistemologi. Nah, kita mencari tahu
si sumber pengetahuannya ini datangnya dari mana, terus bagaimana nih pengetahuan ini, apa sih pengetahuannya. Nah terus selanjutnya itu aksiologi. Nah aksiologi ini berkenaan dengan penggunaan si pengetahuan tersebut, gunanya apa, terus dampaknya apa kalau pengetahuan tersebut kita gunakan. Nah pertanyaan berikutnya itu tentang pendapat saya mengenai era new normal serta penggunaan teknologi yang semakin masif. Terus apakah filsafat komunikasi itu masih digunakan atau tidak. Nah yang pertama pendapat saya mengenai new normal. Sebenarnya new normal ini buat beberapa orang yang belum paham itu mungkin salah satu kondisi yang dimana semuanya itu sudah kembali seperti semula. Padahal kenyataannya itu tidak. Mungkin new normal ini adalah sebagai salah satu langkah pemerintah untuk kembali membangun citra ekonomi dari suatu negara karena adanya pandemi ini. Jadi mungkin bisa dikatakan normal, tapi tetap dalam pengawasan, tetap dalam protokol kesehatan. Seperti yang sekarang ini beberapa sektor industri sudah mulai dibuka seperti mall, terus beberapa industri juga seperti pabrik-pabrik itu sudah mulai masuk kerja gitu, nggak work from home lagi, jadi udah mulai WFO seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu mengartikan kalau new normal itu keadaan sudah normal. Jadi kita tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Selanjutnya pendapat saya tentang teknologi yang semakin masif. Sebenarnya kemajuan teknologi itu kalau menurut saya harus dibarengi dengan kemajuan pengetahuan juga, biar agar dampak yang dihasilkan dari semakin majunya teknologi ini berdampak positif buat diri kita, bukan berdampak negatif. Seperti sekarang mungkin semakin maraknya orang menggunakan media sosial atau teknologi-teknologi canggih lainnya. Kalau misalnya nggak dibarengin sama kemampuan kita untuk memfilter dampak buruknya, mungkin kita bakalan jadi individu yang terlalu bergantung sama media gitu. Jadi kita harus pintar memfilter gitu informasi mungkin juga yang dapat dari media sosial seperti itu. Jadi kita harus banyak-banyak mempelajari gitu tentang teknologi-teknologi baru agar dampaknya positif buat kita. Nah terus masih digunakan nggak sih filsafat komunikasi itu? Menurut saya masih, karena kalau kita nggak menerapkan si filsafat ini dalam kehidupan kita bakalan menerima dampak yang buruk dari suatu fenomena. Misalnya kita mendapatkan sebuah informasi, kalau informasi ini nggak kita telaah dulu nih apa informasinya, terus dari mana kita dapatnya, bisa aja informasi yang kita terima itu bukan informasi yang benar gitu. Jadi filsafat itu masih berperan penting terutama dalam menerima sebuah informasi.